warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Panjatkan kepada Tuhan dari kuasa perawatan bertindakan untuk proses kali ini perkenalkan menjadi kepala ruangan saya sendiri sebagai dengan Amin, selanjutnya berperan sebagai ketua tim saudara Islam Kasih Surubo, kemudian yang berperan sebagai perawat pelaksana 1 saudara Islam Komunitas, perawat pelaksana 2 Ananda Amerika Sampah, perawat pelaksana 3 Sirwahini, perawat pelaksana 4 Nafila, dan perawat pelaksana 5 Ari di Cahyani. Baik, selanjutnya tujuan kami melakukan prodi keperawatan kali ini yaitu menguji tugas di kampus, yaitu mata kuliah keperawatan manajemen, keperawatan manajemen semester 7, dan juga untuk mengkaji keluhan masalah atau problem dari klien, lalu guna untuk mencari solusi dan intervensi lanjutan yang sesuai dengan kondisi klien. Selanjutnya dalam tindakan program perawatan kali ini akan dilakukan tindakan pada pasien atas nama Tuan Rusman dengan diagnosa medis ulkus pedis nekrosis diabetik foot plus diabetik kedua, dengan diagnosa perawatan yang diangkat adalah gangguan mobilitas dan jaringan, kemudian nyeri dan juga gangguan mobilitas fisik. Selanjutnya untuk penjelasan lebih lengkap kami persilakan kepada perawat pelaksana untuk menjelaskan riwayat kesehatan dari klien. Ketua tim dari klien, ketua tim silakan. Untuk biodata pasien nama Tuan Rusman, 70 tahun, agama Islam, alamat Jalan Jalan 2. Dan untuk tanggal masuknya kasus pada tanggal 31 Januari 2024 dan total rawatnya sudah 14 kali dengan diagnosa medisnya ulkus pedis, nekrosis, diabetik foot, DMD 2. Untuk data pengkajian yang kami dapatkan dari data subjektif ini, keluarga pasien mengatakan terdapat luka pada bagian telapak kaki sebelah kiri pasien, dan juga di bagian jempol pasien ini ada jaringan nekrotik, kemudian ada 2 nanas. Kemudian keluarga pasien juga mengatakan kadang-kadang pasien ini nampaknya karena kondisi, dan keluarga pasien mengatakan aktivitasnya dibantu penuh oleh keluarga. Dan untuk data objektifnya yang tampak dan terdapat luka pada bagian telapak kaki kiri dan juga jempol, lukanya tampak berkanal, berdarah, tampak kemerahan, dan juga terdapat jaringan mati pada jempol kaki kiri pasien. Dan untuk hasilnya yang sudah dilakukan itu adalah pembentukan lembaga kita, yaitu BP. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya apakah ada tambahan? Tidak ada. Tidak ada tambahan. Kita langsung melakukan penjelasan kepada kemarin kami yang tim prodi keperawatan. Jadi hari ini sesuai dengan kontrak kita sudah akan melakukan perawatan terhadap Bapak Rusman. Kami konfirmasi kembali dulu dengan Pak Tuan Rusman, 70 tahun, alamat Jalan Kedondong. Ini maksudnya tanggal 31 Januari 2024. Jadi total rawatnya sudah 14 hari. Untuk keluhannya terdapat luka pada bagian kaki sebelah kiri. Dari itu untuk tindakan yang akan kami lakukan, yang pertama kami akan melakukan
vital, kemudian juga pengecekan gula darah. Dan sebenarnya tindakan perawat juga kami mau melakukan tindakan BP cuma kemarin baru selesai di BP karena BP-nya baru 2 hari. Per 2 hari. Silakan pertanyaan. Ketemu namanya 120/70, dalamnya 39, respirasinya 21, suhunya 36,9, SpO2 99, gula darahnya berapa? 228. Bulan ini ya.
masih data-data yang terlebih dahulu, tapi kita akan melakukan intervensi lanjutan apa yang cocok dengan kondisi klien. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada teman-teman rekan, hakim dan perawat pelaksana untuk memberikan saran dan masukan intervensi apa yang akan diberikan kepada teman-teman. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kita akan melakukan perawatan luka, di mana kita akan melakukan 4 tindakan, yaitu observasi, terapeutik, edukasi, sama kolaborasi. Untuk observasinya kita akan melakukan monitor karakteristik luka seperti pigmentasi, warna, ukuran, dan bau luka, dan juga memonitori peningkatan infeksi. Untuk terapeutiknya kita akan melakukan melepaskan balutan dan plester secara perlahan, dibersihkan dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan, bersihkan jaringan nekrotik, berikan salep yang sesuai ke kulit atau lesi jika perlu, pasang balutan sesuai jenis luka, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka, ganti balutan sesuai jumlah eksidat dan drainase, jadwalkan perubahan posisi setiap 2 jam atau sesuai kondisi pasien, berikan diet dengan kalori 30-35 kalori per kilogram BD per hari dan protein 1,25 sampai 1,5 gram per kilogram BD per hari. Berikan suplemen vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, zinc, asam amino sesuai indikasi. Berikan terapi stimulasi saraf transkutaneus jika perlu. Dan untuk edukasinya kita akan jelaskan tanda dan gejala infeksi, anjurkan mengkonsumsi makanan tinggi kalori dan protein, ajarkan prosedur perawatan luka secara mandiri, dan untuk kolaborasinya kita akan kolaborasi prosedur treatment, misalnya enzimatik, biologis, mekanis, autolitik jika perlu, dan kolaborasi pemberian antibiotik jika perlu. Dan dari jurnal yang saya baca dari Diva dan kawan-kawan, intervensi yang mereka lakukan itu rencana perawatan luka, di mana hasilnya itu integritas kulit dan jaringan meningkat, kerusakan lapisan kulit sedang, kemarahan menurun. Maka masalah perawatan gangguan integritas kulit dan jaringan teratasi. Itu saja mungkin dari saya. Baik, saya tanggapi berarti penjelasan dari saudara Nanda tentang perawatan luka atau luka. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya apakah ada tambahan? Baik, tambahan dari saya mungkin untuk pada saat kita juga bisa menambahkan dari modern dressing. Jadi modern dressing ini adalah perawatan luka yang dimana dengan membentuk luka sekali banyak. Jadi modern dressing ini untuk meningkatkan proses biologis, mengurangi infeksi, menstimulasi pembentukan sel aktif dan agenesis. Kemudian modern dressing ini dia bisa menggunakan metode dengan metode modern dressing dengan pembalut luka algenes. Jadi pembalut luka algenes ini dia berfungsi untuk menyerang eksidat yang ada pada luka, sehingga akan penyembuhan luka ini akan menjadi lebih efektif. Dan penggunaan modern dressing ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi Koyunita dan kawan-kawan, di mana setelah diberikan metode perawatan luka modern dressing itu didapatkan bahwa perbaikan luka ulkus diabetikus itu mengalami penurunan skor lebih membesar lukanya, sehingga proses penyembuhan lukanya lebih baik. Baik, saya tanggapi penjelasan dari Kati bahwa biasanya masih tentang perawatan luka tetapi dengan berbeda metode, yaitu tentang modern dressing. Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya apakah ada tambahan? Baik, terima kasih untuk tambahan dari saya di tentang metode modern dressing atau membalut luka yang lembab yang digunakan dokter untuk menutup dan melindungi luka dari infeksi sekaligus membantu penyembuhan luka.
Moisture dressing memiliki beberapa fungsi tergantung jenis keparahan dan lokasi luka. Secara umum, fungsi utama wound dressing untuk mencegah terjadinya infeksi. Selain itu juga bagaimana membantu beberapa hal. Yang pertama, menghentikan luka dan memulai proses penyembuhan darah. Yang kedua, menyerap kelebihan darah dan cairan lain yang keluar dari luka. Dan yang ketiga, memulai proses penyembuhan. Dan ada juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Jupani, hasil penelitian yang dilakukan bahwa perawatan luka dengan moisture dressing dilakukan untuk proses penyembuhan luka diabetes mellitus tipe 2 serta perubahan luka cukup membaik hingga menunjukkan berkurangnya nyeri, cairan pus yang berkembang, tidak terdapat tanda-tanda infeksi dan perfusi jaringan membaik serta luka yang kecil. Itu saja tambahan dari saya. Baik, saya tanggapi tentang perawatan luka, yaitu tentang moisture dressing. Apakah ada tambahan dengan metode lain? Jadi di mana room adalah tindakan melatih otot atau persendian yang diberikan kepada pasien yang memiliki sendi yang terbatas karena penyakit, kelemahan atau trauma. Nah, di sini menurut Eko Gunadi dan kawan-kawan, penelitian ini menunjukkan latihan range of motion ekstremitas bawah dapat meningkatkan perbaikan lupus diabetik pada pasien diabetes tipe 2. Latihan range of motion ekstremitas bawah dapat menjadi salah satu intervensi mandiri keperawatan yang dilakukan perawat untuk perbaikan lupus pasti diabetes pada diabetes tipe 2. Dan juga dari Ratnasari 2014, latihan range of motion atau room pada ekstremitas bawah akan mempengaruhi perfusi perifer dan perfusi perifer yang cukup akan sepenuhnya menyebarkan oksigen dan nutrisi ke daerah itu sehingga mempengaruhi perbaikan lupus dan diabetes. Baik, saya tanggapi penjelasan dari saudari Sri, yaitu tentang latihan range of motion, tentang mobilitas fisik, tentang menjelaskan otot dan setiap kaki. Selanjutnya apakah ada tambahan lagi? Jadi kalau dari saya untuk penambahan asupan gizi dalam perbaikan luka adalah dengan mengkonsumsi seperti omega 3. Omega 3 berperan penting dalam pembentukan kolagen, bermanfaat untuk menyembuhkan luka di kulit. Contoh makanan seperti minyak ikan salmon, dan minyak sayur. Kemudian vitamin C. Zinc berperan dalam memperkecil ukuran glukus dan memperbaiki biokimik. Contoh makanan seperti daging merah, kerang dengan kacang-kacangan. Kemudian magnesium dapat berperan memperkecil ukuran glukus, seperti dapat memperbaiki status metabolisme pasien. Contoh makanan seperti alpukat, pisang, serta sayur berwarna hijau. Kemudian vitamin E berperan dalam menurunkan inflamasi. Contoh makanan seperti jagung, almond, dan bayam. Kemudian vitamin D berperan dalam menurunkan inflamasi. Contoh makanan seperti kuning telur, produk kedelai, seperti yogurt. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Melani Puji Lestari bahwa gizi baik dalam proses penyembuhan luka dan mengurangi inflamasi. Baik, itu dari saya. Terima kasih.
pasien diabetes sangat berpengaruh terhadap kemampuan gula, di mana ketika pola diet dijalankan dengan baik, maka gula darah pada pasien dapat terkontrol. Begitupun sebaliknya, ketika gula darah dapat terkontrol, maka nutrisi ke jaringan limfa diabetes juga tercukupi sehingga dapat mempercepat kesembuhan limfa tersebut. Untuk itu sangatlah penting pola diet dijalankan dengan teratur dengan perawatan luka yang sangat berpengaruh terhadap komponen pada gula, yaitu dimana diet dilakukan yaitu dengan jumlah makanan, jenis makanan, dan juga pemberian makanan dan juga pengaturan waktu dalam pemberian makanan. Makanan yang bisa direkomendasikan untuk diet penyakit diabetes yaitu sayuran hijau seperti brokoli, bayam, dan juga selada. Bisa juga mengonsumsikan contohnya yaitu ikan kembung. Dan juga bisa juga mengganti nasi putih ke mengonsumsi nasi beras merah. Dan juga bisa juga mengonsumsi kacang-kacangan seperti kacang almond dan juga kacang. Bisa juga pemberian buah-buahan yang mengandung lemak sehat dan kaya akan serat seperti buah alpukat, dan juga bisa mengonsumsi telur, tetapi hanya telur putihnya saja. Dan juga bisa juga pemberian sayuran tinggi aksi antioksidan dan serat seperti labu, bayam, wortel, terung ungu, kol ungu, selada, bayam, jambu, dan juga mentah. Dan juga untuk penyembuhan luka itu sendiri bisa juga dengan membatasi asupan karbohidrat olahan seperti permen, kue, dan soda, dan juga membatasi konsumsi makanan yang berlemak tinggi seperti daging berlemak dan atau susu krim, dan membatasi konsumsi garam pada makanan. Sekian dari saya. Baik, sekali lagi penjelasan dari tidak itu masih tentang konsumsi nutrisi, tapi lebih kepada yang spesifik yaitu pola diet ketat. Selanjutnya kesimpulan saya sebutkan dari beberapa saran dan masukan jurnal. Yang pertama itu melakukan perawatan luka, yaitu tindakan BV atau pembersihan luka dan penyembuhan. Selanjutnya pemeriksaan yaitu menggunakan klinik atau testor sudah. Kemudian metode Mohs bone dressing yaitu membaruki dan luka. Kemudian masuk pada metode latihan plan of motion yaitu tentang mobilitas fisik guna untuk merebaskan sendi dan otot yang kaku. Yang terakhir konsumsi nutrisi dan sehat dan pola diet ketat. Begitu dengan kesimpulan yang saya sampaikan, kami tutup. Tetapi sebelum kami mengucapkan terima kasih kepada Siti ini telah menyempatkan waktunya untuk ronde keperawatan kami hari ini. Untuk wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.